Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah, kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Karya beliau Kitabu At-Tauhid, yang pada pertemuan yang lalu kita telah mulai masuk pada poin pembahasan bab syafaat. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan apa yang dimaksud dengan syafaat, dan juga telah kita bacakan dalil yang disebutkan oleh penulis yang menjelaskan bahwa syafaat itu adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa anzir bihi alladhina yakhafuna ayyuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabi kita yang mulia salawatu Rabbi wa salamuhu alaih untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut dikumpulkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat. Di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala memerintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan secara khusus kepada orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, beriman kepada ganjaran atau pahala dan hukuman atau dosa, maka ini tidaklah menunjukkan bahwa peringatan itu tidak disampaikan kepada orang-orang kafir. Akan tapi telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Allah perintahkan beliau memberi peringatan secara khusus kepada orang yang beriman, karena secara umum yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan tersebut adalah orang yang beriman. Ya, orang yang beriman secara umum yang bisa mengambil pelajaran dari nasihat dan peringatan yang disampaikan kepadanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhirat. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan di sini, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Ya, di mana mereka tidak memiliki wali. Wali artinya penolong. Ya, di mana mereka pada hari akhirat tidak memiliki penolong dan juga tidak memiliki yang bisa memberikan syafaat kepada mereka.
min dunihi. Min dunihi artinya selain Allah tabaraka wa taala. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, bahwa syafaat itu milik Allah tabaraka wa taala. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Ya, di mana mereka tidak memiliki selain Allah penolong dan tidak memiliki selain Allah pemberi syafaat. Ya, ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa syafaat itu milik siapa? Milik Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalil yang kedua, apa dalil yang kedua? Ini sudah kita bacakan. Surat Az-Zumar ayat 44 ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah ya Muhammad, syafaat itu semuanya milik siapa? Milik Allah. Syafaat itu semuanya milik Allah tabaraka wa taala. Ini juga dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis dalam surah Az-Zumar ayat 44, bahwa syafaat itu milik Allah tabaraka wa taala. Dan dari firman Allah tabaraka wa taala jami'an, semuanya, telah kita singgung bahwa ini menunjukkan syafaat itu macamnya banyak. Jenis syafaat itu banyak. Contoh misalnya, tatkala kita berbicara tentang syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka syafaat Nabi tidak satu jenis. Syafaat Nabi tidak satu macam. Secara umum syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dibagi dua. Secara umum syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dibagi dua. Pertama, syafaat khusus, di mana syafaat ini diberikan oleh beliau dengan izin Allah, dan tidak ada seorang manusia pun dari kalangan para nabi dan rasul yang mampu memberikan syafaat ini. Ini disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat terbesar. Disebut dengan al-maqam al-mahmud, tempat yang terpuji yang Allah berikan dan letakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Ini yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk beliau alaihi salatu wassalam dalam doa setelah kita mendengar azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqamam mahmuda. Ya Allah, bangkitkan beliau kelak di atas tempat yang terpuji sebagaimana alladzi wa'adta, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Ini asy-syafa'atul uzma, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan syafaat yang diberikan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada seluruh manusia di padang mahsyar di saat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu memberikan syafaat itu kepada manusia kecuali siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah manusia pergi kepada Adam dan Adam menolak, mengatakan tidak mampu, kemudian pergi kepada Nabi Nuh, begitu juga Nuh tidak mampu, kemudian mereka pergi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga tidak mampu, kemudian mereka pergi kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa juga tidak mampu. Maka manusia pun disarankan untuk pergi kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, ya aku akan melakukannya, kata Rasulullah. Maka beliau pun sujud di bawah arsy. Beliau sujud di bawah arsy. Beliau memuji Allah tabaraka wa taala dengan pujian-pujian yang beliau katakan, hari ini aku tidak mampu memuji Allah dengan pujian tersebut. Allah akan ilhamkan kepada beliau pujian-pujian yang sangat tinggi kepada Allah. Kemudian setelahnya Allah berfirman kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad irfa' ra'sak, ya Muhammad angkat kepalamu, ya, sal tu'ta, mintalah apapun yang kau minta akan aku berikan, washfa' tushaffa', berikanlah syafaat, niscaya syafaatmu itu akan diterima. Ini syafaat yang dimaksud dengan asy-syafa'atul uzma. Ya, di sini kita lihat
kedudukan yang sangat tinggi dan mulia yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dimiliki oleh siapapun dari kalangan manusia, yakni dari kalangan para nabi dan rasul alaihimu assalatu wassalam. Ini syafaat khusus. Adapun jenis syafaat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat yang umum, yang mana syafaat ini juga dimiliki oleh yang lainnya. Akan tapi tentunya syafaat yang umum ini dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan syafaat yang lebih agung, lebih mulia daripada syafaat-syafaat yang dimiliki oleh yang lainnya. Contoh misalnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang hendak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, Allah hendak masukkan mereka ke dalam neraka. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka, ya, sehingga akhirnya mereka tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Allah selamatkan mereka dari neraka dan Allah masukkan mereka ke dalam surganya subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai macam bentuk syafaat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan jenis syafaat yang dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sebagaimana kita sebutkan ada syafaat khusus, ada syafaat umum. Syafaat umum ini dimiliki oleh orang saleh, di mana orang saleh juga bisa memberikan apa? Syafaat. Bahkan kemarin kita sebutkan yang juga bisa memberikan syafaat anak kecil. Sehingga dalam doa yang kita baca tatkala kita menyolati jenazah anak yang masih kecil, yang meninggal belum balik, Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran wa syafi'an mujaba. Ya Allah, jadikan anak ini sebagai faratan. Faratan artinya yang menanti orang tuanya kelak di surga, wa dhukhran, dan menjadi simpanan pahala dan kebaikan untuk orang tuanya. Kemudian wa syafi'an mujaba, dan jadikan anak ini sebagai orang yang bisa memberikan syafaat dan syafaatnya engkau terima ya Allah. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka tatkala Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan ya Muhammad, syafaat itu semuanya milik Allah. Ini menunjukkan bahwa syafaat milik Allah dan jenis syafaat sangat banyak. Ini dalil yang kedua. Ya, dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, apa dalil yang ketiga? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Surat apa itu? Hah? Ayat apa namanya? Iya, ayat kursi itu ya. Iya. Al-Baqarah, ayat kursi. Ini ayat yang sangat istimewa. Ayat apa namanya? Ayat kursi. Tahu antum kursi? Kursi, tahu kursi? Hah? Ayat kursi. PR nih. Kenapa disebut ayat kursi? Kenapa disebut ayat kursi? Hah? Maudhi' qadamir rahman. Kalau kita terjemahkan, tempat kaki Allah. Allah berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah tabaraka wa ta'ala, tempat qadam yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala, meliputi langit dan bumi. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah langit dan bumi, yakni kita hidup di atasnya, dan langit yang menjadi atap dunia kita, dengan begitu luasnya bumi dan begitu luas dan lebarnya langit, tidaklah langit dan bumi apabila dibandingkan dengan kursi, kecuali langit dan bumi ini bagaikan halaqah, gelang yang dicampakkan di tengah padang pasir. Jadi kursi itu sangat besar, sangat luas. Sehingga Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhus samawati
wal ard. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, dan tidaklah kursi apabila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, yakni arsy, kecuali kursi bagikan gelang yang dicampakkan di tengah padang pasir. Maka arsy adalah makhluk Allah terbesar. Tidaklah Allah tabaraka wa taala menciptakan makhluk yang lebih besar dari apa? Dari arsy subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dalam ayat kursi Allah tabaraka wa taala menjelaskan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Di mana pada ayat ini Allah tabaraka wa taala menegaskan kepada kita bahwa syafaat itu tidak dimiliki oleh siapapun. Syafaat itu tidak dimiliki oleh siapapun. Yang memiliki syafaat hanya Allah tabaraka wa taala. Sehingga Allah tabaraka wa taala mengatakan man dzalladzi, siapakah yang mampu memberikan syafaat indahu, di sisinya, kecuali dengan izin Allah. Siapapun, seorang nabi yang paling dekat dengan Allah sekalipun, malaikat yang paling besar, paling kuat, paling dekat posisinya di sisi Allah sekalipun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah tabaraka wa taala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, coba perhatikan pada hadis yang kita kembali ulang tadi. Nabi tatkala memberikan syafaat kepada manusia di saat Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alaihi wassalatu wassalam tidak mampu memberikan syafaat. Tatkala Nabi memberikan syafaat tersebut, apakah Nabi langsung memberikan syafaat kepada manusia tanpa meminta izin kepada Allah? Beliau minta izin, beliau sujud, kemudian setelah lama sujud memuji Allah tabaraka wa taala, barulah Allah berkata, ya Muhammad irfa' rasak, Muhammad angkat kepalamu, sal tu'ta washfa' tushaffa. Ya Muhammad, mintalah apapun yang kau minta, maka permintaanmu akan dikabulkan. Ya Muhammad, berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Ini menunjukkan bahwa Nabi sendiri tidak mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Bahkan tatkala kita kemarin berbicara, Quran memberikan syafaat, Quran memberikan syafaat, puasa memberikan syafaat. Puasa dan Quran tatkala hendak memberikan syafaat, ia minta izin terlebih dahulu kepada siapa? Kepada Allah. Ay Rabb, mana'tuhu an-nauma bil-laili fashaffi'na fihi. Ai Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya karena aku ia terhalang tidur nyenyak di malam hari, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Maka Allah katakan, silakan. Ya, ini menunjukkan syafaat itu milik siapa? Milik Allah. Tidak ada seorang pun dan siapapun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berikutnya dalil keberapa? Keempat ya. Apa dalil keempat? Pandu saya ya, karena tak bawa buku. Wa kam min Malakin fis samawati la tughni safa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyazanallahu liman yasha'u wa yarda, begitu saja. Surah An-Najm ya, ayat 26 ya. Wa kam min malak, betapa banyak malaikat fis samawat, yang ada di mana? Di langit. Ini menunjukkan malaikat jumlahnya banyak. Wa kam min malak, betapa banyak malaikat yang ada di atas langit. Sekali lagi ini menunjukkan malaikat jumlahnya banyak. Sebagaimana sering kita katakan bahwa langit itu dipenuhi oleh malaikat Allah tabaraka wa taala. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, atatis sama wa huqalaha anta'id. Langit mengeluarkan suara karena keberatan, dan pantas langit merasa berat dengan beban yang ada di atasnya, karena begitu banyak malaikat yang berada di atasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada jarak di langit seperti ini. Kemudian Nabi
memberi isyarat kepada jarinya, tidak adalah jarak seperti di langit kecuali dipenuhi oleh malaikat Allah tabaraka taala. Jadi langit itu penuh dengan malaikat. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai langit ke-7 dipenuhi oleh malaikat. Wa kam min malak, betapa banyak malaikat yang ada di atas langit dengan kedudukannya yang berbeda-beda di sisi Allah, dengan kekuatannya yang berbeda-beda, dengan bentuk penciptaan yang berbeda-beda. Betapa banyak mereka di atas langit. La tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat mereka, sedikit pun kata Allah, illa min ba'di ayyadzan Allah, kecuali setelah Allah berikan apa? Izin. Ini para ikhwah, dalil berikutnya dengan jelas mengatakan bahwa malaikat yang ada di atas langit, berapapun banyak jumlah mereka dan kehebatan serta kekuatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka tidak ada dan tidak mampu memberikan syafaat kepada siapapun kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan illa min ba'di ayyadzan Allah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah, liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah diberi izin untuk memberikan syafaat, wa yarda, dan diridai oleh Allah tabaraka wa taala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dari ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 26 ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa syafaat itu memiliki dua syarat. Syafaat memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, izin Allah. Izin Allah. Karena Allah mengatakan min ba'di ayyadzan Allah. Berarti syafaat, syarat yang pertama, syafaat itu mesti diberikan izin oleh Allah terlebih dahulu. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman wa yarda. Kemudian Allah tabaraka wa taala ridai. Berarti izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua, ridha Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Kita ulang. Dari apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surah An-Najm ini ayat 26, kita bisa menarik kesimpulan bahwa syafaat itu ada dua syaratnya. Pertama, izin Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Jadi Allah izinkan. Karenanya para nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Isa, Allah tidak izinkan mereka untuk memberikan syafaat uzma yang kita sebutkan tadi. Maka tidak bisa. Tidak bisa. Mereka tidak bisa memberikan apa? Syafaat. Sedangkan Nabi kenapa bisa memberikan syafaat? Karena Allah mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat. Ini syarat yang pertama. Izin Allah lisyafi', izin Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Allah izinkan dia memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, wa yarda, Allah meridai, yakni Allah meridai orang yang akan diberikan syafaat. Jika seandainya orang yang akan diberikan syafaat tidak diridai untuk menerima syafaat dari orang yang akan memberikan syafaat, maka syafaat juga tidak berlaku. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, seorang muslim hendaknya mempelajari perkara apa saja yang menjadikan ia kelak berhak dan diridai oleh Allah untuk menerima syafaat. Ini penting. Jadi bukan sekedar mengatakan ya Allah berikan kepadaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wasallam. Yang lebih penting dari itu adalah berusaha melakukan amal perbuatan yang dengannya Allah ridha kepada kita sehingga kita berhak mendapatkan apa? Syafaat. Dalam sebuah hadis nanti mungkin akan disebutkan oleh penulis ya. Ada bawa kitab. Akan disebutkan oleh penulis. Nah, yakni hadis Abu Hurairah tatkala beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Ini pertanyaan Abu Hurairah kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, aku tahu," kata Nabi, "bahwa tidak ada yang bertanya pertama kali tentang ini kepadaku kecuali engkau. Karena aku lihat engkau adalah orang yang sangat semangat atau tamak dalam belajar ilmu syariat." Jadi Nabi sudah berprasangka bahwa pertanyaan yang semacam ini tidak akan ditanyakan oleh siapapun pertama kali kepada beliau kecuali oleh Abu Hurairah. Dan kita tahu bagaimana semangatnya Abu Hurairah menuntut ilmu. Ya, bagaimana semangatnya Abu Hurairah menuntut ilmu. Semua hari-harinya dihabiskan untuk selalu mendampingi siapa? Rasulullah, belajar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kala itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia kelak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ikhlas dari hatinya. Artinya mengucapkan la ilaha illallah murni karena apa? Karena keimanan. Mengucapkan la ilaha illallah murni karena keyakinannya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi dalam surah An-Najm ayat 26 ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa syafaat memiliki dua syarat. Izin Allah kepada yang akan memberikan syafaat, ridha Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Dan Allah tidak ridha dari kita kecuali tauhid. Allah tidak ridha dari kita kecuali iman. Makanya orang kafir, apakah mereka akan mendapatkan syafaat? Tidak. Dalam surat Al-Muddathir Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qalu ma salakakum fi saqar?" Qalu ma salakakum fi saqar. Malaikat bertanya kepada orang-orang yang Allah campakkan mereka ke dalam neraka saqar. Neraka saqar. Mereka mengatakan, tatkala ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian dicampakkan di dalam neraka saqar ini? Menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar ini? Pertama mereka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Dahulu waktu di dunia kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Dan dahulu waktu di dunia kami bukan termasuk orang-orang yang memberikan makan kepada fakir miskin. Ya. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh mereka. Di antara yang mereka sebutkan, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Waktu di dunia kami termasuk orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Berarti tidak beriman, kafir. Karena tidak percaya, tidak mengimani akan adanya hari kiamat. Tidak beriman tentang adanya hari pembalasan. Tidak beriman tentang adanya hari perhitungan. Ini orang kafir, tidak beriman. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kemudian Allah mengatakan hatta atanal yakin. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang yang seperti ini tidak akan bermanfaat untuk mereka syafaat siapapun yang bisa memberikan syafaat. Artinya karena mereka tidak beriman, mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mereka kafir, maka siapapun tidak bisa memberikan apa? Syafaat. Karenanya para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, iman adalah sesuatu yang paling mahal. Iman adalah sesuatu yang mahal. Keislaman yang saat ini tertanam kuat di dada seorang muslim dan muslimah, ini adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Karena kalau sudah tidak beriman kepada Allah, tidak muslim ya, atau kafir, maka tidak ada jaminan keselamatan. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bab berikutnya akan berbicara tentang Abu Talib. Bab berikutnya akan berbicara tentang Abu Talib. Abu Talib ini membela Nabi SAW. Ya, jiwa
raganya dia korbankan untuk membela siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya tidak masuk Islam. Dan tatkala Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang lainnya, bertanya kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa manfaat yang kau bisa berikan kepada pamanmu Abu Talib?" Fa innahu kana yaqutuka, di mana dahulu semasa dia hidup ia selalu menjagamu, semasa dia hidup ia selalu membelamu. Apa manfaat yang kau bisa berikan kepada beliau? Maka Nabi SAW katakan, huwa fi dahdahi minan nar, dia berada di neraka yang paling dangkal. Neraka yang paling dangkal, diletakkan di kakinya 2 buah trompa dari api neraka menggelegak otaknya. Neraka yang paling dangkal itu siksa neraka bagi orang kafir yang paling ringan. Dipakaikan 2 buah trompa di kakinya menggelegak otaknya karena begitu panasnya. Karena begitu panasnya. Dalam sebagian riwayat diletakkan di kakinya 1 bara dari bara api neraka menggelegak otaknya. Begitu sangat panasnya api neraka. Kalau seandainya kepala saja hancur karena panasnya bara atau trompah api neraka, antum jangan tanya pahanya, jangan tanya betisnya. Kalau yang paling atas saja seperti itu, apalagi yang paling dekat dengan api. Huwa fi dhahdahi minan nar, siksanya yang paling ringan. Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, bukan karena syafaatku, maka ia berada di neraka yang paling bawah. Kalau siksa neraka bagi orang kafir seperti itu gambarannya, lalu bagaimana siksa yang paling berat? Tidak bisa kita bayangkan. Ini satu-satunya syafaat yang diberikan kepada seorang hamba yang diridhai oleh Allah kepada orang kafir. Yang lainnya tidak. Hatta Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada ayahnya sekalipun. Padahal Ibrahim alaihissalatu wassalam sempat berdoa kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku bersedih di hari kebangkitan. Allah kabulkan doanya. Tapi bukan berarti ayahnya Allah selamatkan dari api neraka, tidak. Akan tapi Allah tabaraka wa taala perlihatkan di mata Ibrahim kala itu ayahnya menjadi seekor binatang yang sangat hina, sehingga Ibrahim tidak lagi melihat rupa ayahnya. Maka hilang kesedihan dari Ibrahim alaihissalam. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang disabdakan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah kelak pada hari kiamat? Maka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Artinya dia muslim zahir dan batin. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, zahir dan batinnya muslim. Ini insyaallah mendapatkan apa? Syafaat. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berikutnya surat Saba ayat 22 dan 23. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahum minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah." Kurang lebih penjelasannya sama dengan ayat-ayat sebelumnya. Allah berfirman, katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah, sebagai sesembahan yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Allah mengatakan mereka tidak memiliki apapun, hatta walau seberat dzarrah, di langit maupun di bumi. Subhanallah. Dalam semesta ini tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Maka beliau disebut, Allah tabaraka wa taala disebut Al-Malik, yang memiliki, zat yang maha memiliki, raja, memiliki segala sesuatu. Sehingga apapun yang dimiliki atau didapatkan oleh seorang dalam kehidupan dunia, didapatkan oleh makhluk dalam kehidupan dunia, itu semua hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Jangankan yang terlepas dari tubuh kita, harta yang kita punya yang tidak melekat di tubuh kita, hatta anggota tubuh kita ini milik siapa? Milik Allah. Maka sering kita ingatkan tatkala
kita mengucapkan doa istirja, ya, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena subhanallah, Ummu Salamah tatkala ingin menyampaikan informasi Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim ingin menyampaikan informasi wafatnya anak mereka, anak Ummu Sulaim dengan Abu Talha, anak laki-laki Abu Talha yang sangat dicintai oleh Abu Talha, sangat disayang oleh Abu Talha, kemudian sakit kemudian Abu Talha kala itu melakukan bepergian, kemudian pulang, dia bertanya kepada Ummu Sulaim tentang kondisi anak laki-lakinya. Maka Ummu Sulaim memberikan informasi kepada suaminya tentang wafatnya anak kandungnya laki-laki tersebut dengan penyampaian yang sangat unik. Di awal suaminya datang, dia sudah berkata kepada semua kerabatnya yang di rumah, jangan ada seorang pun di antara kamu yang menyampaikan informasi tentang meninggalnya, tentang wafatnya anak laki-laki Abu Talha kepadanya, biar saya yang akan menyampaikannya. Akhirnya semua diam, padahal itu sudah dikebumikan. Maka Ummu Sulaim, karena Abu Talha baru pulang dari perjalanan safar, maka ia berdandan. Kemudian malam itu ditanya oleh Abu Talha tentang kondisi anak laki-lakinya. Maka Ummu Sulaim mengatakan, sesungguhnya ia jauh lebih tenang dari sebelumnya. Artinya sebelum engkau pergi dia sakit parah, kemudian saat ini ia jauh lebih tenang daripada sebelum engkau pergi kemarin. Ya tenang karena tidak lagi tidak lagi bergerak, artinya mati, meninggal. Maka akhirnya Abu Talha berhubungan dengan Ummu Sulaim. Kemudian setelah itu maka dia tanya suaminya, dia berkata kepada suaminya Abu Talha, wahai suamiku, apa pendapatmu jika seandainya ada seseorang meminjam barang kepada orang lain pada waktu yang sudah disepakati, kemudian setelah itu sang pemilik barang meminta barang yang dipinjamkan kepada orang lain tersebut, apakah pantas, layak bagi orang yang menerima pinjaman menolak permintaan itu? Ini penyampaian yang sangat unik. Maka Abu Talha langsung mengatakan, ya tidak pantas mereka yang dipinjam itu menolak, karena barang itu milik mereka, serahkan saja. Pantas tidak, layak tidak dia marah-marah tatkala barang itu diminta oleh sang pemiliknya. Dia mengatakan, ya tidak pantas, orang miliknya diambil, kenapa pula yang dipinjami harus marah? Maka Ummu Sulaim mengatakan, ihtasib ibnaka, mohonlah kepada Allah balasan pahala wahai suamiku atas meninggalnya anakmu. Wah, merah padam wajah siapa? Abu Talha. Nih, kalau antum langsung cerai kamu, ya. 5 kali talak, salah ya, 3 kelebihan, 3 talak gitu. Tapi subhanallah, Abu Talha marah, dia mengatakan, apakah engkau wahai istriku tidak menginformasikan tentang wafatnya anakku kecuali setelah saya dalam kondisi najis? Marah dia. Tapi Ummu Sulaim diam saja, wajar ya. Beliau diam. Kemudian Abu Talha mandi, pergi menemui Rasulullah. Dia sampaikan, begini. Rasulullah mengatakan, pantas, bagus itu yang disampaikan oleh istrimu. Apakah kalian berhubungan tadi malam? Abu Talha mengatakan, ya. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah memberkahi hubungan kalian. Kalau seandainya nanti dia melahirkan, istrimu melahirkan, bawa anaknya kemari. Benar, hamil kemudian melahirkan, dibawa. Kemudian ditahnik oleh Nabi SAW, didoakan oleh Nabi SAW, dan diberi nama Abdullah. Apa kata rawi? Demi Allah, karena keberkahan, barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi hubungan kalian berdua. Anak ini, kata rawi, sungguh aku melihat dia tumbuh besar dewasa dan menikah dan punya anak 10 orang laki-laki, semuanya hafiz Quran. Berkat doa siapa? Rasulullah SAW. Jadi subhanallah, kembali kepada poin pembahasan, bahwa apapun yang kita punya milik siapa? Milik Allah. Maka kalau boleh kita memberikan contoh perbandingan, sekalipun contoh perbandingan tentang Allah, tentunya Allah memiliki sifat yang
jauh lebih mulia dan tidak pantas sebenarnya perbandingan kecuali untuk mendekatkan pemahaman. Kalau kita berbicara kenapa Allah sangat marah kepada orang yang tidak bersabar atas musibah yang Allah timpakan kepadanya, karena hakikat yang diambil itu milik dia. Kemudian Anda marah-marah kepada pemiliknya. Kalau Anda punya barang dipinjam oleh seseorang, kemudian Anda ambil, orang itu maki-maki Anda, kira-kira gimana perasaan Anda? Anda punya barang, sudah baik-baik kita pinjamkan, nggak nyewa pula lagi, bahkan rusak pun nggak apa-apa. Tiba-tiba pada waktunya antum, Afan, akhi, Anda ambil ya, Anda butuh ini. Antum ambil pula, marah-marah antum ke dia. Kira-kira gimana rasanya? Hah? Waduh, mungkin kalau boleh berkata jahat, buruk, antum akan balas ucapan dia. Apakah antum tidak punya pikiran? Ini kan punya saya, antum pakai gratis, nggak nyewa, sudah rusak pula seperti ini, saya ambil, antum marah pula. Memang tak punya? Bapaknya lanjut doa. Subhanallah. Makanya Allah sangat marah tatkala kita diuji kemudian kita marah. Teorinya mudah ya, teori mudah. Tapi beginilah seharusnya seorang itu menghayati kehidupan ini. Semuanya milik siapa? Milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allah mengatakan la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak ada yang mereka miliki apapun, hatta sekalipun sebesar zarrah. Tahu antum zarrah? Zarrah anak semut yang paling kecil. Anak semut yang paling kecil. Orang sering terjemahkan biji sawi. Ya mungkin untuk istilah paling kecil. Ya. Mungkin kalau sekarang diterjemahkan apa? Atom. Walaupun kalau diterjemahkan biji sawi, sahabat tahu nggak biji sawi? Nggak tahu ya. Biji sawi. Ada nggak dulu sawi Ustaz di tanah Arab? Berarti zarrah artinya apa? Para ulama tafsir mengatakan an-namlah saghirah, anak semut yang paling kecil. Jadi sekalipun benda yang paling kecil itu tidak mereka miliki, itu semuanya milik siapa? Milik Allah tabaraka wa taala. Dan Allah berikan itu semua kepada kita secara gratis, nggak bayar. Ya, pernah antum dapat tagihan dari Tuhan? Hah? Nggak bayar. Mata kita pakai, ada yang bayar? Nggak ada. Tapi yang Allah minta, gunakan ini semua untuk ketaatan kepadaku, jangan kau bermaksiat kepadaku. Itu saja yang diminta oleh Allah. Kaki gratis, antum pakai setiap hari, tidak apa-apa. Antum menghirup udara, oksigen gratis. Tapi yang Allah minta tatkala engkau kuberikan ini, bersyukurlah kepadaku. Itu yang diminta oleh Allah tabaraka wa taala. Maka ini semua milik siapa? Milik Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min zahir." Dan mereka tidak mempunyai suatu apapun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Subhanallah. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Artinya tidak ada bantuan. Diterjemahkan di sini tidak ada saham. Antum ikut tidak bersusah payah menciptakan langit dan bumi? Anda bantu. Sehingga apakah Allah punya hutang ke kita sehingga Allah harus berbuat baik kepada kita? Enggak ada. Tidak ada. Kalau ada orang yang antum berbuat baik kepadanya, layaknya dia membalas kebaikan antum. Tapi Allah, pernah kita membantu dia? Apakah Allah punya hutang budi dengan kita yang Allah harus bayar hutang budi itu kepada kita? Jawabannya tidak. Subhanallah. Tapi Allah memberikan kebaikan kepada kita murni karena kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian Allah tegaskan, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa bi'idznih. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Ini sama seperti pembahasan kita. Dua syarat: yang memberikan syafaat diberi izin memberikan syafaat, yang menerima syafaat harus orang yang diridai oleh Allah, dan Allah tidak ridha kecuali Islam, Allah tidak ridha kecuali iman, Allah tidak ridha kecuali tauhid kepadanya subhanahu wa ta'ala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.